Seminar atau workshop seperti apa yang perlu kita ikuti yang benar-benar efektif buat kita, tidak membuang-buang uang, tidak membuang-buang biaya dan tenaga. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Andi di sini di channel King Kos, si Raja Kos. Pada video kali ini saya akan berbicara tentang mentor ya, tentang trainer, tentang motivator. Kalau di video sebelumnya, kalau teman-teman udah sempat nonton, saya sempat membahas di situ mengenai workshop-workshop atau seminar-seminar yang dilakukan oleh mentor-mentor. Di situ saya memberikan hint atau memberikan petunjuk ya, kira-kira seminar atau workshop seperti apa yang perlu kita ikuti yang benar-benar efektif buat kita, tidak membuang-buang uang, tidak membuang-buang biaya dan tenaga. Nah, di situ mungkin buat teman-teman merasa, oh kok ini kok malah gak menyarankan untuk ikut seminar. Nah, sebenarnya enggak ya, sebenarnya bukan itu masalahnya. Makanya di video ini saya akan menjelaskan lebih detail bahwa kalau kita mau memulai suatu apapun ya, pekerjaan atau bisnis atau apapun itu, menurut saya itu sangat penting kalau kita mempunyai mentor. Nah, supaya apa? Supaya kita tidak trial error. Kadang-kadang kalau kita trial error itu bisa berhasil sih, bisa, cuma kalau pas lagi saatnya kita gagal, maka biasanya biaya yang kita keluarkan, effort yang kita keluarkan itu, kalau saya ngomongnya uang sekolah, itu bisa besar. Apalagi kalau kita main bisnisnya itu bisnisnya memang nominalnya besar. Contohnya saya main properti, kalau pas saya waktu itu ketemu dengan properti yang salah, yang bermasalah, maka kerugiannya bukan cuma puluhan juta, tapi kerugiannya bisa ratusan juta. Saya pernah, gara-gara saya salah beli properti, terlalu buru-buru, tidak mengecek dulu segala macam legalitasnya, saya waktu itu rugi 300 juta. Ya, itulah uang sekolah yang harus saya keluarkan karena saya belum belajar dan saya belum mempunyai ilmu yang betul untuk melakukan sesuatu itu. Nah, kalau teman-teman mau melakukan suatu bisnis, memang sebaiknya carilah mentor bisnis ya. Nah, kalau mentor bisnis yang baik itu seperti apa? Kalau menurut pendapat saya, mentor bisnis itu yang pertama dia harus betul-betul dia sebagai pelaku, dia sebagai praktisi. Jadi bukan cuma teori tok ya. Kalau misalnya cari motivator mungkin oke, motivator itu yang penting pintar ngomong, yang penting bisa menumbuhkan semangat, menumbuhkan motivasi. Itu nggak apa-apa, cari yang dia nggak punya background bisnis, dia cuma tahu teori tok, teori doang, nggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman cari mentor bisnis, maka carilah yang benar-benar dia punya bisnisnya yang diajarkan di seminar tersebut. Nah, saya ambil contoh gini, kalau teman-teman mau usaha restoran, mau buka restoran, penting nih untuk cari mentor, cari trainer, cari orang yang mungkin sudah memulai lebih dulu. Tapi jangan sampai salah pilih, karena kalau salah pilih itu juga bisa menjerumuskan kita. Kita kalau misalnya cari mentor, misalnya kita mau usaha restoran, ya kita harus cari mentor yang benar-benar dia punya usaha restoran, dia sudah mengembangkan bisnisnya restorannya, misalnya dia punya berapa banyak cabang, ada di seluruh Indonesia ada berapa, terus dia punya berapa brand restoran ya kan. Dan yang lebih penting lagi adalah berapa lama dia sudah melakukan itu, karena kondisi sekarang ini ya, itu banyak sekali orang-orang yang memanfaatkan ya, dalam tanda kutip itu mereka aji mumpung. Jadi mereka baru sukses, baru setahun mengembangkan bisnis, misalnya buka restoran, sukses. Di tahun kedua, di tahun ketiga dia sudah berani buka workshop, buka seminar, jualan seminar dengan harga yang mahal. Nah, padahal belum teruji, baru 1 tahun, baru 2 tahun. Padahal menurut survei yang pernah saya baca, perusahaan atau bisnis itu biasanya kalau yang bisa bertahan di atas 5 tahun itu biasanya hanya 20%. Yang 80% itu biasanya dia bangkrut sebelum 5 tahun. Jadi kalau ada 100 perusahaan, 100 bisnis, di atas 5 tahun tuh tinggal 20 tuh, yang 80 itu bangkrut. Nah, kalau teman-teman cari mentor yang baru melakukan bisnisnya, baru setahun, baru 2 tahun udah jualan seminar, terus teman-teman bayar mahal, ya menurut saya itu
gimana ya tidak tepat juga gitu loh. Kecuali memang teman-teman duitnya udah banyak sih nggak masalah ya, tapi kalau yang memang duitnya masih terbatas, kita harus benar-benar memilah-milah mana mentor yang perlu kita belajar, mentor siapa yang perlu kita berguru, dan kita juga harus melihat juga model seminarnya, biaya seminarnya, kita pertimbangkan worth it nggak itu tuh yang kita bayarkan dengan ilmu yang bisa kita dapatkan. Karena sekarang ilmu-ilmu itu kan sekarang juga bisa diakses di video-video YouTube seperti ini, kan banyak sekali yang memberikan ilmu-ilmu gratis. Nah, tapi kalau kita ikut seminar, biasanya itu kalau ada mentornya, kita bisa kalau di YouTube ini kan kita hanya satu arah ya, dan kita nggak bisa diskusi, nggak bisa konsultasi segala macam. Tapi kalau kita ikut seminar, workshop, itu biasanya kita ada diskusinya dua arah gitu. Nah, itu lebih baik lagi karena keberhasilan kita dalam memulai suatu bisnis itu, peluangnya untuk berhasil itu memang lebih besar kalau kita punya mentor yang mengajari kita daripada yang kita lakukan sendiri, trial error, kita belajar sendiri. Nah, itu kemungkinan gagalnya itu akan lebih besar. Nah, tapi teman-teman ingat tadi yang pertama, kita kalau cari mentor adalah benar-benar mentor yang sebagai praktisi. Mentor bisnis itu harus dia praktisi bisnis, jangan cuma menguasai teori doang. Terus yang kedua tadi, selain praktisi, dia sudah teruji, dia sudah mempunyai bisnisnya itu melewati sekian tahun. Kalau bisa sih di atas 10 tahun ya, puluhan tahun itu lebih bagus, tapi minimal kalau menurut saya itu minimal itu 5 tahun. Dia harus punya pengalaman dalam mengembangkan bisnisnya itu minimal 5 tahun, karena jangan sampai terjebak bagi mentor-mentor atau trainer-trainer yang aji mumpung tadi, yang dia istilahnya itu dia karbitan lah, istilahnya itu karbitan. Jadi dia baru punya usaha, kelihatannya sukses di tahun pertama, terus dia bikin seminar gitu. Nah, akhirnya biasanya yang kayak gini-gini nih, kalau ketemu yang kayak gini, biasanya nanti malah bisnisnya dilupakan. Jadi bisnisnya malah ditinggal, akhirnya dia lebih fokusnya malah nanti ke workshopnya itu, karena workshop itu lebih gampang, bikin workshop itu lebih gampang, apalagi orangnya suka ngomong, pintar ngomong, itu lebih gampang, duit gampang itu, isi money gitu. Daripada kita mengelola bisnis, lebih gampang jualan seminar, nggak ada risikonya, lebih gampang, nggak capek. Nah, itu yang jangan sampai kita terjebak ketemu dengan mentor-mentor atau trainer-trainer yang seperti itu, karena sangat berbahaya kalau kita ketemu dengan mentor yang salah. Nah, kalau saya beberapa kali diskusi dengan teman-teman saya selalu banyak yang cerita, wah, gue ketemu mentor itu diajarin segala macam, harus berbisnis itu udah nggak usah mikir dulu gitu. Nah, ini saya sebenarnya tahu nih, saya kenal sebenarnya mentornya siapa ini yang selalu mendorong kita supaya berbisnis itu tanpa harus mikir, yang penting jalan dulu gitu. Nah, saya bilang sama dia, ya lu harusnya jangan nyalain mentornya kalau lu disuruh berbisnis terus lu jalan ternyata lu gagal gitu. Lu harus mengkoreksi diri sendiri, kenapa belajarnya cuma dari satu orang itu, karena bisnis itu tidak bisa di-cover semua hanya oleh satu disiplin ilmu. Itu kita harus belajar ilmu-ilmunya itu secara lengkap. Ilmu-ilmunya itu nggak hanya belajar dari satu orang, kita harus belajar dari banyak orang. Karena bisnis itu kompleks ya, bisnis itu nggak cuma kita punya duit, kita buka usaha, terus tiba-tiba untung. Itu nggak bisa, kita harus punya ilmu bagaimana cara manage karyawan, SDM, cara manajemen keuangannya, manajemen cash flow, terus marketingnya seperti apa, terus teknik promosinya seperti apa, terus bagaimana pendanaannya, bagaimana cara kita untuk pengembangan brandnya. Pokoknya banyak sekali tuh faktor-faktor atau aspek-aspek yang berpengaruh jika kita mau benar-benar serius kita memulai bisnis dan kita ingin bisnis kita itu berhasil. Makanya waktu itu saya ketemu teman saya itu, dia curhat seperti itu, ya saya bilang ya itu bukan salah mentornya itu kan hanya mendorong kamu untuk segera melakukan bisnis, kan bener kan. Nah, tapi kembali lagi semua tidak kembali ke mentornya, semuanya itu kembali ke diri kita sendiri, karena mentor itu hanya sebagai supporting kita aja gitu, jadi sebagai motivator, sebagai pendorong, sebagai orang yang memberikan masukan, pendapat, tapi semuanya itu kembali kepada kita. Keberhasilan kita semua bukan tergantung kepada motivator, trainer, tapi semua tergantung kepada kita. Ada banyak faktor. Faktor yang pertama tergantung dari komitmen kita, dari kerja keras kita, dari usaha kita,
terus dari konsistensinya kita, dan ada juga dari keberuntungannya kita. Itu juga ada faktornya tuh, faktor luck itu sebenarnya juga ada. Nah, gimana caranya supaya kita bisa menggali apa sih sebenarnya potensi yang ada di dalam diri kita, supaya kita nggak sepenuhnya itu menyalahkan si mentor. Kita harus berusaha untuk supaya kita ini bisa mengeluarkan potensi yang ada di dalam diri kita semaksimal mungkin dengan dibantu oleh si mentor-mentor tersebut. Ingat ya, yang paling penting yang tadi saya bilang adalah kalau kita mau belajar, jangan hanya belajar dari satu orang saja. Jangan saking kagumnya sama orang itu, saking mengagung-agungkan orang itu, akhirnya belajarnya cuma dari satu orang itu aja, menganggap dia paling jago, paling hebat. Nah, itu biasanya yang banyak terjerumusnya di situ, termasuk teman saya tadi. Dia berguru hanya dari satu orang, tapi dia tidak berguru dari guru-guru yang lain, dari ilmu-ilmu pendukung yang lainnya. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya gimana caranya memilih mentor yang baik, yang benar, yang sesuai dengan bidang kita, passion kita. Dan jika teman-teman sudah sudah mendapatkan mentor yang tepat, ya silakan segera action. Jangan cuma dengerin teori-teori doang tapi nggak ada actionnya. Karena teori sehebat apapun, mentor sehebat apapun, mentor semahal apapun, kalau teman-teman tidak melakukannya sendiri, tidak bergerak, tidak action, ya akhirnya itu tidak akan berguna. Oke, itu dulu video saya kali ini. Jangan lupa subscribe kalau teman-teman merasa bermanfaat dan berguna, dan jangan lupa nyalakan notifikasi juga supaya update terhadap video-video saya yang akan saya upload berikutnya. Terima kasih sudah menonton, sampai di sini dulu, sampai ketemu di